Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Who lives in a pineapple under the sea? SpongeBob SquarePants! Absorbent and yellow and porous is he. SpongeBob SquarePants! If nautical nonsense be something you wish, SpongeBob SquarePants! then drop on the deck and flop like a fish. SpongeBob Ready? SpongeBob SquarePants. SpongeBob SquarePants. SpongeBob SquarePants. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan operasi pada citra biner. Hehehe, saya Kosim, SpongeBob. Hehehe. Saya Ugo, Patrick. Saya Fauzan, Squidward. Saya Muiz, Tuan Krab. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Qasim Zunaidi. Di sini saya akan menjelaskan materi representasi bentuk. Sebagai berikut penjelasannya. Subbab yang pertama ialah representasi bentuk. Representasi bentuk merupakan suatu fitur yang memperoleh melalui bentuk objek dan dapat dinyatakan melalui kontur area transformasi sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut. Fitur bentuk biasa digunakan untuk kepentingan identifikasi objek. Yang selanjutnya ialah ekstraksi tepi objek. Pemrosesan dilakukan menggunakan 8 ketetanggaan sebagai penjelas. Piksel P mempunyai 8 tetangga yang dinyatakan dengan P0 hingga P7. Adapun algoritmanya seperti yang di sampingnya. Masukkan F dalam kurung MN, citra masukkan berupa citra biner berukuran M baris dan N kolom. Keluaran G dalam kurung MN, hasil citra yang berisi tepi objek. Dalam algoritma ini mengasumsikan bahwa semua piksel pada kolom pertama, kolom terakhir, baris pertama, dan baris terakhir tidak ada yang bernilai 1. Apabila ada kemungkinan bahwa piksel pada posisi tersebut ada yang bernilai 1, perlu dibentuk lari baru yang berukuran dalam kurung M plus 2 dikali dalam kurung N plus 2 yang mencakup seluruh nilai F dan dengan bagian tepi lari. Fungsi tepi biner dapat dilihat di samping. Sebagaimana inilah skripnya dan ini hasilnya. Pada daun bintif ini mencari sebuah tepi daun dan melakukan pemrosesan sebagai algoritma berikut ini dan menunjukkan hasil tepi daun seperti ini. Sebab yang selanjutnya ialah mengikuti kontur. Mengikuti kontur merupakan suatu metode yang digunakan untuk mendapatkan tepi objek. Terkait dengan hal itu terdapat istilah kontur eksternal dan kontur internal. Memberikan ilustrasi tentang perbedaan kedua jenis kontur tersebut, terlihat bahwa piksel yang menjadi bagian kontur eksternal ditandai dengan huruf E terletak di luar objek. Sedangkan piksel yang menjadi bagian kontur internal terletak di dalam objek itu sendiri. Kontur eksternal terdapat di luar objek dan kontur internal di dalam objek. Nah, seperti inilah gambarnya. Istilah kontur identik dengan bahasa atau boundary. Itulah sebabnya fitur yang berhubungan dengan kontur acap kali dinamakan deskriptor atas. Pada gambar ini menunjukkan cara untuk memperoleh kontur eksternal dengan menggunakan pendekatan 8 ketetanggaan. Diperoleh hasil sebagai berikut.
3.2, 4.2, 5.2, 6.2, dan selanjutnya sampai 2.3. Kita seperti melingkari kontur internal. Penelusuran kontur ditunjukkan pada gambar berikut. Piksel tetangga yang diberi latar belakang hitam merupakan tetangga yang dijadikan acuan untuk mencari titik kedua yang akan menjadi bagian kontur. Dengan cara seperti itu, piksel yang berada di atas piksel titik awal ataupun yang berada di kanannya tidak mungkin menjadi piksel kedua yang merupakan bagian kontur. Label tetangga untuk penelusuran kontur, yang B, tetangga berwarna hitam sebagai basis pencarian titik kedua. Sekian penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Merianto Sawogo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Merianto Sawogo. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya yang tadi pertama sudah dijelaskan oleh teman saya Qasim Junaidi. Oke, langsung saja kita lihat penjelasannya. Pada penjelasan pertama ini saya akan menjelaskan tentang kontur internal yang telah diurutkan menurut letak piksel, yaitu dengan memanfaatkan algoritma pelacakan kontur Moore. Untuk memahami proses kerja pada algoritma Moore dapat dilihat pada gambar A. Gambar A menyatakan keadaan objek pada citra. Piksel yang bernilai 1 menyatakan bagian objek dan yang bernilai 0 adalah bagian latar belakang. Pada gambar B, pelacakan akan dimulai pada posisi 2,2. yaitu piksel bagian objek yang terletak paling kiri dan paling atas. Adapun titik pencarian untuk piksel kedua dimulai di arah barat atau kiri piksel 2,2. Pencarian akan dilakukan searah jarum jam. Pada langkah pertama diperoleh piksel pada posisi 2,3. Pencarian kedua akan dimulai di posisi 1,3. Piksel yang didapat yaitu posisi 2,4. Pada pencarian ketiga bermulai pada posisi 1,4 dan piksel yang didapat adalah 2,5. Pada pencarian keempat dimulai pada posisi 1,5 dan piksel yang didapat yaitu posisi 3,5. Jika langkah terus-menerus diulang, suatu ketika akan diperoleh piksel yang sama dengan piksel yang pertama kali menjadi bagian kontur. Saat itulah proses untuk melacak kontur diakhiri. Sedangkan hasil kontur dapat dilihat pada gambar C. Adapun juga algoritma untuk memperoleh kontur dengan pelacakan kontur Moore. Masukkan FMN, citra masukkan berukuran M, baris dan kolom N. Keluaran kontur S, lari yang berisi piksel-piksel kontur sebanyak S. Dan langkah-langkahnya dapat kita kerjakan dan lihat sebagai berikut. Penjelasan kedua tentang rantai kode atau kode chain. Rantai kode merupakan reputasi bentuk yang dilakukan dengan mendekatkan 8 ketetanggaan. Kode setiap rantai tetangga piksel dinyatakan dengan sebuah angka, sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut. Penjelasan yang terakhir yaitu tentang perimeter. Perimeter atau keliling menyatakan panjang tepi suatu objek. Dapat kita lihat pada gambar daun ini terdapat perimeter daun dan luas daun. Adapun juga algoritma dari estimasi perimeter. Masukkan F, MN, citra masukkan berukuran M dan N kolom. Keluaran perimeter dan dapat dikerjakan dengan langkah sebagai berikut. Oke, sekian penjelasan dari saya. Penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya Ahmad Fauzan. Nama saya Ahmad Fauzan. Saya akan menjelaskan subbab yang ke-8 sampai yang ke-10.
Oke, langsung saja kita kembali ke penjelasan. Subbab yang ke-8 yaitu luas. Cara sederhana untuk menghitung luas suatu objek adalah dengan cara menghitung jumlah piksel pada objek tersebut. Algoritmanya sebagai berikut. Masukkan. Citra masukkan berukuran M baris dan N kolom. Keluaran luas. Luas bernilai 0. Pengulangan B sama dengan 1 sampai M. Pengulangan Q sama dengan 1 sampai N. Jika piksel P dan Q dalam objek, maka luas bernilai luas plus 1. Selanjutnya yaitu menghitung menggunakan rantai kode. Berikut adalah arah rantai kode beserta rantai kodenya. Jika rantai kode bernilai 0, maka arahnya lurus ke kanan. Jika rantai kodenya bernilai 1, maka arahnya ke kanan atas. Jika rantai kodenya bernilai 2, maka arahnya lurus ke atas. Begitu pula dengan rantai kode 3 sampai 7. Berikut adalah contoh objek dengan rantai kode sebagai berikut. Next. Selanjutnya cara menghitung luas dengan rantai kode. Rumusnya sebagai berikut. Jika rantai kode bernilai 0, maka rumusnya area sama dengan area plus Y. Jika rantai kode bernilai 1, maka rumusnya area sama dengan area plus Y plus 0,5. Jika rantai kode bernilai 2, maka rumusnya area sama dengan area plus 0. Jika rantai kode bernilai 3, maka rumusnya area sama dengan area min Y plus 0,5. Begitu pula dengan rantai kode 4 sampai yang ke-7. Berikut adalah tabel dari contoh objek rantai kode 077, 076, 455, dan seterusnya. Next. Subbab yang ke-9 yaitu diameter. Diameter adalah jarak terpanjang antara dua titik dalam tepi objek. Algoritmanya sebagai berikut. Masukkan. Citra masukkan berukuran M baris dan N kolom. Keluaran diameter. U bernilai tepi objek. C bernilai jumlah elemen U. Jarak maksimal bernilai 0. Pengulangan P bernilai 1 sampai C-1. Pengulangan Q bernilai P plus 1 sampai C. Jika garis U piksel P min U piksel Q lebih besar jarak maksimal, maka jarak maksimal bernilai garis U piksel P min U piksel Q. Piksel 1 bernilai P, piksel 2 bernilai Q. Diameter bernilai jarak maksimal. Berikut adalah contoh gambar yang menunjukkan panjang dan lebar daun. Garis merah pada daun tersebut menyatakan diameter daun. Garis merah tersebut adalah garis terpanjang yang menghubungkan dua piksel di tepi objek yang tegak lurus terhadap panjang maksimum pada objek. Next. Selanjutnya subbab yang ke-10 yaitu fitur menggunakan perimeter, luas, dan diameter. Fitur seperti perimeter, luas, dan diameter seperti yang telah dibahas pada slide sebelumnya tidak dapat digunakan secara mandiri sebagai fitur identifikasi objek. Fitur seperti itu dipengaruhi oleh ukuran objek. Agar tidak bergantung penyekalaan, beberapa fitur dapat diturunkan dari ketiga fitur tersebut. Yang pertama yaitu kebulatan bentuk. Kebulatan bentuk adalah perbandingan antara luas objek dan kuadrat perimeter yang dinyatakan dengan rumus sebagai berikut. Kebulatan bentuk sama dengan 4 kali pi kali luas dibagi perimeter kuadrat. Selanjutnya, fitur alternatif yang menggunakan perbandingan antara luas dan perimeter yang dapat dilihat dengan rumus sebagai berikut. 1 min 4 kali pi kali luas dibagi perimeter kuadrat. Yang ketiga yaitu kerampingan bentuk. Kerampingan bentuk adalah perbandingan antara lebar dengan panjang yang dinyatakan dengan rumus sebagai berikut. Kerampingan sama dengan lebar dibagi panjang. Next. Berikut adalah contoh gambar kebulatan bentuk daun yang membedakan kurus dan gemuknya. Kebulatan bentuk yang kurus sama dengan 0,2871.
kebulatan bentuk yang gemuk sama dengan 0,6613. Next. Selanjutnya itu gambar kerampingan bentuk daun yang membedakan kurus dan gemuknya. Kerampingan bentuk yang kurus sama dengan 0,1461. Kerampingan bentuk yang gemuk sama dengan 0,7692. Itu saja penjelasan dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Muiz Syahril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi yang tadi sudah dijelaskan oleh teman saya Ahmad Fauzan. Langsung saja kita lihat penjelasannya. Pusat massa. Pusat massa ini sering juga disebut dengan sentroid, yang lazim ditemukan dengan menggunakan nilai rata-rata koordinat setiap piksel yang menyusun objek. Pada contoh algoritma ini adalah contoh algoritma yang menggunakan sentroid. Dan di sini ada kata line, yang maksudnya itu menampilkan garis lebar dengan warna biru. Dan di sini juga menampilkan garis panjang yang berwarna biru juga, yang melewati pusat massa. Nah, contohnya itu seperti gambar ini. Gambar ini, di tengah ini yaitu pusat massa. Nah, untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan fitur dispersi. Fitur dispersi ini yaitu untuk membentuk yang tidak teratur. Maksudnya biasa disebut bentuk tidak kompak. Seperti gambar ini, ada 3 gambar yang berbeda-beda bentuknya, tapi yang tidak teratur cuma satu, yaitu gambar yang C itu. Nah, itu sangat diperlukan untuk menggunakan fitur dispersi ini. Karena dispersi ini untuk menteraturkan gambar-gambar yang tidak teratur. Untuk yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang pelabelan objek. Citra biner seringkali memperlihatkan sejumlah objek. Pelabelan terdapat objek sesungguhnya berupa tindakan untuk memberikan label yang berbeda atau berupa nomor pada setiap objek. Pemrosesannya dapat dilakukan pada citra biner. Dan di samping gambar itu ada sebuah ketentuan yang angka 0 itu adalah piksel latar belakang dan angka 1 itu piksel latar depan. Sedangkan angka 2, 3 seterusnya itu adalah label objek. Nah, ini contohnya yang dinamakan label objek. Objek yang diberi label akan terlihat jelas jika nilai 0 dihilangkan. Nah, seperti contoh ini. Ini kan aslinya tadi di gambar sebelumnya itu berupa 1, 1, 1, 1 ya. Ketika diberi label, angkanya itu dirubah menjadi 2, 3, 4 dan seterusnya. Itu maka akan semakin jelas. Semakin jelas pula bila angka 00 ini dihilangkan. Jadi seperti gambar ini. Selain cara ini, ada juga cara yang umum digunakan untuk melakukan pelabelan, yaitu melalui metode pembanjiran atau float filling. Metode pembanjiran ini ada 3 cara untuk melakukan pembanjiran. Yang pertama yaitu rekursif. Pembanjiran secara rekursif yaitu pendekatan dapat diterapkan dengan bahasa pemrograman yang mendukung proses rekursif. Sedangkan cara yang kedua yaitu depth freeze. Depth freeze itu adalah teknik yang memerlukan struktur data tumpukan untuk melaksanakan pembanjiran. Yang ketiga yaitu pembanjiran melalui breadth freeze. Nah, teknik ini memerlukan struktur data antrian untuk melaksanakan pembanjiran. Jadi intinya itu kalau rekursif itu menggunakan bahasa pemrograman, yang depth freeze itu memerlukan struktur data, yang data itu dimaksudkan tumpukan, data tumpukan. Terus cara yang ketiga itu breadth freeze itu memerlukan struktur data antrian. Demikian dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hehehe.